Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika online. Sekarang kita akan membahas mengenai gaya gesek. Oke, pada dasarnya kalian pasti tahu ya mengenai gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang menyebabkan terhambatnya suatu gerakan. Nah, gaya gesek secara sederhana dibagi dua ya. Gaya gesek sering disimbolkan dengan Fg rencananya. Simbolnya ya. Fg. Gaya gesek terbagi dua. Yang kalian ingat pasti ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis adalah kondisi gaya gesek yang bekerja pada benda yang dalam kondisi diam. Nah, gaya gesek kinetis itu bekerja pada kondisi benda yang bergerak. Nah, sebelum kita melanjut membahas mengenai gaya gesek, kita harus tahu dulu benda itu diam atau bergerak dengan syarat apa. Jadi, syaratnya syarat benda itu bergerak jika gaya gesek statis maksimumnya lebih kecil dari gaya tarik atau gaya dorongnya. Nah, oke, ini syarat yang pertama yang harus kalian tahu ya ketika kita membahas mengenai syarat benda bergerak. Berarti benda itu akan diam jika gaya gesek statis maksimumnya sama lebih besar atau sama dengan gaya tarik atau dorongnya. Oke, ini yang perlu kita tanamkan di otak dulu sebelum kita bahas mengenai gaya geseknya. Oke, sekarang kita bahas mengenai gaya gesek statis. Oke, gaya gesek statis ini nilainya bervariasi sampai nilai maksimumnya. Jadi gaya gesek statis disimbolkan FGS ya, itu nilainya bervariasi dari 0 sampai dengan gaya gesek statis maksimum. Kenapa bisa seperti itu? Jadi gini, ketika diketahui, nih saya langsung kasih contohkan sama perhitungannya. Oh ya, perhitungan untuk gaya gesek statis maksimum itu adalah koefisien gesek statis dikalikan gaya normal. Nah, gaya normal itu apa? Gaya normal itu adalah gaya yang diberikan dari suatu permukaan terhadap benda yang ada di atasnya akibat pengaruh dari gaya tekan dari atas ke bawah. Nah, saya contohkan sekarang. Kalau saya misalkan punya benda yang bermassa 1 kg, sudah dapat dipastikan kalau gaya berat yang diberikan dari benda tersebut akan setara dengan 10 Newton. Nah, dari permukaan akan memberi gaya lawanan atau gaya yang menyeimbangkan kondisinya sehingga dia konstan stay diam di atas permukaan, yang kita sebut sebagai gaya normal. Maka resultan gaya di arah sumbu Y itu akan sama dengan 0, atau 0 itu sendiri adalah gaya normal dikurangi gaya berat, atau gaya normalnya bisa dikatakan sama dengan 10 Newton juga. Nah, ketika benda berada di atas permukaan yang diketahui koefisien gesek statisnya sebutlah 0,5, diberi gaya dorong ke kanan sebesar 3 Newton, maksud saya. Sebesar 3 Newton, apa yang terjadi? Nah, sebelum kita bahas dia mengalami gaya gesek statis atau kinetis, kita harus tahu dulu benda diam atau bergerak. Tadi syarat benda diam atau bergerak adalah
dari gaya gesek statis maksimumnya. Oh, jadi kita harus cari tahu dulu nih gaya gesek statis maksimumnya. Gaya gesek statis maksimum tadi adalah koefisien gesek statis 0,5 dikaliin gaya normalnya 10, 5 Newton. Oke, kita dapat gaya gesek statisnya 5 Newton. Gaya dorongnya adalah 3 Newton. Berarti dia masuk syarat yang mana? Syarat yang dimana gaya yang dialami benda, gaya gesek statis maksimumnya itu lebih besar dari gaya tarik atau gaya dorongnya. Berarti benda dalam kondisi diam. Kalau benda dalam kondisi diam, resultan gaya di arah sumbu X-nya sekarang ya, kalau tadi Y ya, haruslah 0. Syarat benda diam itu ya, resultan di arah sumbu X 0, di arah sumbu Y 0. Di arah sumbu X 0 itu berarti gaya dorongnya, di sini saya tuliskan F ya, dengan gaya gesek yang dirasakan benda tersebut terhadap lantai haruslah sama, atau gaya geseknya bisa dikatakan sama dengan gaya dorongnya, yaitu 3 Newton. Wah, kita dapat pemahaman nih sekarang nih. Oh, berarti nanti ketika F-nya sekarang diganti nilainya, F yang di sini diganti nilainya menjadi 4 Newton sekarang. Apa yang terjadi? Maka masih kategori di mana gaya dorong atau gaya geseknya lebih kecil dari gaya gesek statis, gaya dorong atau gaya tariknya lebih kecil dari gaya gesek statis maksimumnya. Maka benda masih dalam kondisi diam. Kembali lagi, sigma F di arah sumbu X sama dengan 0. Gaya dorong dikurangi gaya geseknya sama dengan 0, atau F gesek sama dengan 4 Newton. Artinya nilainya akan terus bertambah sampai nantinya gaya tarik atau gaya dorongnya itu lebih besar dari gaya geseknya, gaya gesek statis maksimumnya. Barulah dia masuk dalam kondisi kategori benda bergerak. Makanya biasanya kalau dalam grafik gaya gesek, di kondisi awal dalam kondisi statis, saya kasih warna yang beda sedikit ya. Gaya dorong, ini saya kasih warna yang beda. Awal ini adalah kondisi statisnya, yang nilainya akan sama dengan gaya tarik atau gaya dorongnya ketika dia dalam kondisi statis atau kondisi dalam benda diam. Sampai pada kondisi maksimumnya dia masuk ke ranah gaya gesek kinetis. Artinya semakin besar nilai gayanya, gaya gesek kinetisnya akan selalu konstan gitu. Nah, ini nilai dari gaya gesek statis maksimum. Ini adalah gaya gesek kinetis. Nah, jadi kalau gaya gesek kinetis gimana? Kalau gaya gesek kinetis pastinya paham ya, sederhana saja. Untuk gesek kinetis, disimbolkan FGK, itu hanya bekerja jika benda sudah bergerak. Jadi kalau tadi masih gunakan kondisi soal yang sama, ini bendanya masanya 1 kg, punya gaya berat 1 Newton, 10 Newton, gaya normalnya pun akan 1 Newton, 10 Newton. Terus koefisien gesek statisnya adalah 0,5, koefisien gesek kinetisnya 0,4. Nah, ingat ya, dalam kondisi
kinetis itu umumnya lebih kecil daripada koefisien gesek statis. Nah, sekarang gayanya saya berikan sekarang adalah 6 Newton. Tadi kan yang dicontoh sebelumnya adalah 3 Newton dan 4 Newton. Sekarang 6 Newton. Apa yang terjadi? Oke, syarat yang tadi. Gaya gesek statis maksimumnya harus tahu dulu nih. Dalam kita hitung tadi, gaya gesek statis maksimumnya adalah koefisien gesek dikalikan gaya normal 5 Newton. Oh, ini masuk dalam kondisi di mana gaya gesek statis maksimumnya lebih kecil dari gaya tariknya. Maka benda dalam kondisi bergerak. Kalau bergerak, gaya geseknya hanya ada gaya gesek kinetis, yaitu koefisien gesek kinetis dikalikan gaya normal 0,4 dikalikan 10 Newton 4 Newton. Jadi dia akan memberikan gaya gesek kinetis sebesar 4 Newton. Maka resultan gerak di arah sumbu X adalah gaya dorongnya dikurangi gaya gesek kinetisnya. 6 dikurangi 4, 2 Newton. Nanti kalau ditanyakan percepatannya, ya sigma F di arah sumbu X sama dengan M dikali A. 2 Newton dikalikan 1 dikali A, atau A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Oke, segitu sedikit pembahasan mengenai gaya gesek statis dan kinetis. Selamat belajar dan selamat berbagi.